Halo guys, sekarang tanggal berapa ini? Kayak tanggal berapa ya? Tanggal 18 Juli 2025 jam 6.31. Nah, sekarang aku pengen cerita dikit di kisah masa lalu. Kita masa lalu. Sembari ini ya, apa namanya, rapiin apa ini namanya? Rapiin e-book. Nah, ini e-book berasa kembali ke 2009. 2008 aku coding. Kok salah, jauh banget, Cuk. Ya 2007 kan, 2006 aku kan gawe. 2007 itu udah masih coding pakai HTML, PHP gitu kan. HTML dan PHP. Karena coding aku udah dari sekolah coding HTML zaman dulu kan. 2000 berapa? 2005 2006. Terus akhirnya di saat itu ya belajar tuh ngapain kan, nggak mungkin terus belajar tapi nggak ngasilin apa-apa kan. Akhirnya jualan produk e-book, banyak banget aku pernah produk. Terus sekarang kenapa dijalankan lagi ya, karena aku kan punya projectnya banyak. Akhirnya harus bikin kayak buku panduan lah, dari buku panduan akhirnya jadi e-book gitu loh bro. Ini next message ini nggak usah pakai source code, ini sayang source code nggak usah, nggak pakai source code ya, kita pakai dokumen gini aja, simpan. Terus menawarkan dari 2008 2009 tuh aku suka keliling setiap Sabtu atau Minggu atau sore kan nongkrong itu suka nawarin temen bikin website, jasa bikin website gitu kan. Terus apa, jualan pulsa listrik, kok pulsa listrik, pulsa HP listriknya nggak pakai pulsa kan dulu kan, kayak gitu. Dan sekarang kembali lagi seperti itu rasanya bro. Tapi nggak jualan listrik sih, nggak jualan pulsa, cuman aku jadi keliling, aku masih keliling terus nawarin produkku sendiri. Jadi aku kan punya produk sekarang ya, ini aku punya produkku itu ya e-book ini, source code-nya, terus projectnya, karena ini kan bukan dari copy paste ya, aku main create sendiri gitu. Dan ini kan yang terbaru, bukan yang lama ya. Ini adalah landing page ya. Dulu aku juga di Beathouse, nggak salah Beathouse aku ada apa ya, ada kayak catatan di Google Drive itu, ada 2009an lah, 2009. Tapi e-booknya nggak banyak ya, karena waktu itu siapa yang mau baca e-book kan, 2008 2009 siapa yang mau pakai komputer, jarang. Karena otakku udah nyampe sana, udah create sendirian, akhirnya ya nggak laku, e-book itu nggak laku. Yang laku itu malah clicker pakai Java itu laku cuman berapa biji, 2 kalau salah, kayak gitu. Terus ya sekarang seperti itu lagi. Dan aku kenapa create video ini, karena aku ngerasa aku itu ngerti coding, berarti aku jualan coding, jualan program gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak jualan apapun yang aku tahu yang bisa dijual ya dijual gitu. Dulu jualan reseller juga, dan ini aku juga pengen nyari produk juga buat jadi reseller lagi, gila nggak coba. Jadi 2008 2009 sekarang itu udah berapa tahun bro, coba bro, itu udah lama banget bro. Sekarang 2025 dikurangi 2008, 17 tahun yang lalu aku udah jualan begini. Dan sekarang kembali lagi ke 17 tahun yang lalu. Ini kayak aku itu naiknya apa ya, spiral, balik lagi kayak gitu. Ini aku ini website yang aku bikin zaman dulu ya, sekarang udah kembangkan ya, sekarang udah pakainya WA ya. Kok zaman dulu namanya SMS. Kalau anak sekarang nggak tahu SMS itu pesan singkat yang kalau ngomong kita harus dipotong-potong. Kalau bilangnya
kamu di mana ya you DMN gitu ada DMN gitu di mana gitu. Pokoknya yang kata-katanya disingkat-singkat lah itu karena per berapa karakter itu mahal pokoknya. Jadi ada limitnya, ada 150 karakter kalau nggak salah itu sekali SMS kalau nggak salah ya. Itu. Dan dulu kayak gini ya, aku create kayak gini. Ini cuman pakai JavaScript, terus pakai CSS. Udah. Dulu kalau diklik begini, di sini cuman muncul kontak us, nomor handphone. Udah. Terus suruh order nanti e-booknya di email tuh. Yang pengen belajar anak kuliah belum punya komputeran deh. Itu pun nggak laku sama sekali, nawarin juga susah. Wong taunya lu bagus ya, lu pinter ya gitu. Pinter doang, nggak ada jualnya. Ini bukan ini dummy nih. Ini portofolio ini ya web ini sendiri sih, bukan yang lainnya. Terus kayak gini nih, blockchain mini nih. Nah, ini kan tinggal di get product nih. Sekarang kan pakai adanya Google Drive. Orang udah pakai Google Drive semua, udah ada handphone. Kalau zaman Nokia mau pakai apa? Pakai apa namanya? Handphone apa polyphonic namanya ya, nggak salah ya, yang layar cuman kecil banget tuh yang warna-warni. Itu mau baca PDF gitu. Setengah mati, Bos. Ya kenapa saat itu nggak laku ya karena bukan zamannya. Mungkin marketnya beda. Marketnya ada mungkin tapi dikit lah zamannya ebook. Gitu. Sekarang tinggal dipencet aja di get product. Jadi ada yang aku create selama ini ya. Yang sekarang aku pakai aja lah kayak bikin blockchain. Blockchain sekarang udah beda ya. Blockchain sekarang yang pakai JSON udah migrasi ke SQLite. Tapi SQLite itu ada trouble yang aku habis upload video sebelum ini. Itu dia bloknya rusak semua. Jadi aku udah create, udah dibenerin, dan ini kayak ya cara bikinnya kayak mana lah, ada lah kayak ngasih apa ya namanya ya, ngasih sesuatu yang aku pelajari yang secara basic, secara kayak orang bikin rumah itu pondasinya aku kasih kesini lah gitu. Terus ya gini nih, baik Bitcoin tuh siapa gitu. Ini bukan dari aku ngambil dari ide yang lain karena aku selalu berpikir seperti itu. Kalau HT Access itu aku dari dulu banget, udah zaman dulu banget. Aku tuh orang yang suka pakai HT Access dan HT Password untuk mengamankan web. Terus gak suka yang namanya database yang rumit. Aku tuh nggak ngerti database dari dulu tuh nggak ngerti karena aku nggak suka. Karena nggak pengen tahu juga itu database tuh bekerja seperti apa. Tetapi kan yang sekarang ya aku pakai SQLite itu aku juga nggak ngerti isinya itu gimana, ngelinknya, query-nya dan yang lain tuh nggak paham. Terus sekarang itu create-nya kayak gini bantunya AI. Jadi AI itu lebih ke extended IQ aja kali, apa otak ya kayak gitu. Jadi aku merancang di masa lalu, aku jelaskan dan aku create gitu. Lalu AI LLM ini lokal ya. Ini pakai apa ya, lupa aku, nyampe udah lama kayaknya, baru berapa bulan yang lalu ya komputerku meleduk ya. Inilah aku udah create, udah pokoknya kalau aku lupa aku tinggal baca aja dah ebook ini, jadi aku ingat langsung. Sekarang aku udah lupakan, kayaknya bukan masanya dia aku lagi create ebook, ya udah aku fokusin ke ebook gitu. Terus lagi nyari produk sama menawarkan website ini ke customer. Jadi kalau aku lagi ngecek, lagi kurir, apalagi bulan ini ya, targetku ketemu banyak orang yang bisa aku kasih tahu kalau mereka itu punya usaha, bisa online dan harganya bisa disesuaikan. Lalu aku mendapatkan support nyampe full 1 tahun, terus dukungan teknis selama 6 bulan. Kalau misalkan nanti berhasil ya, kali ini ya, udah 17 tahun yang lalu aku pernah mencoba, dan setelah 17 tahun kalau ini berhasil berarti aku mempunyai hosting sendiri, dan hosting sendiri aku juga udah create sendiri sejujurnya. Aku udah punya hosting sendiri. Aku tuh bisa create hosting, bisa email dan yang lain-lain, multiple hosting, termasuk load balancingnya. Kayak paket lengkap aku itu kayaknya. Terus cloudnya juga udah ada dalam otak, tinggal di refresh aja lah, kayaknya itu basicnya sama-sama aja karena
Kenapa aku bisa basicnya sama? Karena di tahun 2002, 2008, 2006, 2008, 2009 itu adalah posisi internet itu nggak sedominan inilah. Itu kayaknya masih baru muncul awal-awal banget, masih baru berkembang kayak email, SMTP, terus Postfix dan Postman dan bla 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 bla. Itu orang nggak banyak yang tahu, dan saat itu aku udah create hostingnya gitu loh. Kayak gitu cuy. Kalau domain aku belum bisa bikin mungkin domain mesti aturannya gimana nggak ngerti lah. Kalau hosting aku create. Terus website ini kelebihannya apa? Yang aku create dari dulu sampai sekarang aku sampai pertahankan selama 17 tahun bro. Ini nggak lekang oleh waktu berarti kan. Dia itu nggak butuh namanya registrasi. Tinggal add chart atau enggak langsung beli, langsung begini, langsung muncul kata-kata begini, setuju, komplain, langsung klaim, langsung via WA. Itu dong, nggak ada yang lain. Jadi ini lebih kayak sekarang gini lah. Aku create ini kayak namanya zero trust server. Ketika sekarang orang udah KTP identitas dunia digital, mereka nggak mau disebar lagi. Kayaknya ini udah paling aman deh, paling top markotop dan paling bisa diandelin karena nggak nyimpen data pengguna sama sekali. Gitu cuy. Tuh, terus sangat antusias, sangat senang sekali ini pengen bisa dijual. Tuh, ini aku lagi ngumpulin banyak. Ini yang terbaru-baru aja projectnya ya, project terbaru. Kalau project yang jauh sebelum ini kayak hacking, limitasi akses komputer dan server dan yang lain-lain, itu berat banget sih kayaknya sih. Aku juga harus create lagi, harus ngebuka yang up to date. Nggak mungkin dong zaman Windows XP aku bawa ke sini, atau Windows 2000 aku bawa ke sini, atau setup program-program yang lain yang zaman dulu aku bawa ke sini, kan nggak mungkin lagi. Itu udah kayak achievement lah, udah nggak bisa diupdate lagi kayaknya, udah nggak relevan lagi untuk saat ini. Tapi secara aturan mainnya itu masih relevan. Cuman bagaimana ngebungkus sesuatu aturan yang sudah expired saat itu, yang dipakai saat itu tapi nggak expired sampai sekarang. Berarti kan ada aturan kayak ini tuh nggak boleh diakses sembarang user, ini kayak gitu, titik-titik gitu loh. Tapi itu kayak berat banget deh. Terus mail server kan ada si apa ya, kalau nggak salah yang udah build itu namanya apa ya, kok Samba sih, lupa lah aku pokoknya. Terus di virtual machine belum, banyak banget dah, gila nih hidupku otaknya kemana-mana. Satu ini komplit sekomplit-komplitnya ini, parah. Ini Microtik udah, manusia mesin ini belum nih. Ini kan udah ya tadi ya, Z0 kayak gitu cuy. Apa ya tadi, app zero ini 18 ya, ini 18 kita buka dulu. Nah kita cek satu-satu kayak gini. Kalau ada ilmunya nggak tahu. Pokoknya ini apa yang aku create di sini aku kasih. Bukan project, kalau project gagal kalian bisa pelajari gagalnya di mana, kalian bisa tahu daripada mesti ngecoba-coba. Tapi kalau project berhasil, kalian bisa kembangkan ini jauh lebih besar lagi sih. Itu sih kerennya sih gitu kalau menurutku ya. Mungkin nggak lazim sih aku pengembangan program-program kayak gini ya. Kayak aku bikin program report itu dari batch file, dari bahasanya apa ya, bahasa nggak tahu, aku ngerti bahasa apa. Pokoknya aku ngertinya yang command prompt itu kan ada helpnya tuh, ada caranya bagaimana. Aku tuh create dari situ batch file itu. Jadi itu bisa, karena aku dari Linux dulu ya, command line-nya dari Linux masuk ke Windows. Ketika masuk command line Linux bla 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 bla, masuk ke Windows dulu, wah ini bisa nih kayak gitu. Kalau di Linux kan pakai bash ya. Nah di sini bisa akhirnya bikin laporan report gitu, auto update data ya. Aku dulu kan update data di data pusat, pakai batch file itu, ngambil link dari download, di upload downloadnya kayak gitu, di copy paste, ambil crop apa, di split, terus disendiriin, dipisah dan yang lain-lain, terus dikirim ke pusat tinggal klik misalkan cabang AB langsung download, langsung dia update, langsung ngasih report
cabang AB udah update, nanti ada di full report untuk share beberapa bagian, beberapa divisi, kasih ada note-nya di situ, ada tulisannya sekian menit, kan di refresh pakai website kayak gini normal lah. Terus itu udah update, akhirnya udah penuh kayak gitu cuy. Asik. Itu kerjaanan itu. Yang dulu dikerjain banyak orang, aku kerjain sendiri. Nah, aku ini orang yang nggak bisa kerja bareng-bareng kayaknya sih. Aku kerjanya sendirian. Kayak ini ya, chat app Zero Trust ini ya aku bikin sendiri. Maksudnya kayak analogi dan lain-lain juga bikin sendiri. Terus masa depan desentralisasi itu pikir aku itu nggak ngikutin kayak zaman sekarang ya. Ada beberapa poin yang aku kurang setuju, dan pasti juga ada hal yang aku setujuin sih. Nggak sepenuhnya aku kontras ya. Terus apa yang terbaru ya? Terbaru itu sistem keuangan digital. Nah, ini sistem keuangan digital aku create karena apa? Karena Bitcoin atau kripto sejenis dan yang lainnya lah, hampir semua varian. Nah, ketika aku create, itu database itu nggak bisa putus bro. Database dari A nyampe Z, dari versi Genesis awal dicetak, koinnya itu nyampe sekarang itu masih ada. Kalau kalian tahu itu kayak Bitcoin itu sekitar 500 sekian giga lah kalau nggak salah. Ethereum itu berapa puluh tera itu. Itu data historis cuy, yang disimpan dalam bloknya itu, dalam node-nya itu, nodenya itu segitu banyak. Dan kalau misalkan mau dipotong, itu namanya kalau nggak salah di frog atau apa gitu loh, nanti ada namanya snapshot. Nah, di snapshot dulu transaksi sekian, saldonya itu nanti akan dipindahkan ke blok yang baru. Itu untuk, jadi yang blok lama itu akan diarsipkan, udah nggak bisa diakses, cuman nggak akan ditambah lagi. Terus kita tuh disuruh pindah ke blok yang baru. Itu solusinya. Nyampe sekarang nggak salah ya, kalau nggak salah sih sekarang. Terus karena apa ya? Itu kayaknya udah kayak menjadi hukum mutlaknya si cryptocurrency ini atau kripto saat ini yang beredar, apa namanya sekarang sebutannya itu. Dia itu harus semua transaksi keuangan dari A nyampe 0 tuh harus ada semuanya, harus komplit, nggak boleh dipecah-pecah dan yang lain-lain kayak gitulah. Nah, yang aku create sekarang kan kayak gini nih. Aku tuh pengen ini nyampe ada multi node ya. Ini ada satu lagi, ada multi node sinkron. Ini terpusat untuk koinnya yang aku bikin itu. Sistemnya terpusat, kayak misalkan di BI-nya. BI nanti aku sekarang orangnya begitu. BI bikin server utuh, gede, utama nih, pusat data di sana. Nanti kayak di provinsi ada satu server lagi. Setiap provinsi itu dikasih semua server yang akan tersinkronis dengan si BI pusat, gitu loh. Jadi semua keuangan ke arah sana. Nah, nanti setiap provinsi itu ya. Ini kenapa nggak mau provinsi ya? Ya udah paling gampang lah ya. Setiap provinsi akan bisa menambang koin itu. Nambang itu hanya untuk transaksi saja. Misalkan lu beli di Indomaret atau di warung pakai QRIS lah atau apa. Itu kan nanti ada PPN-nya tuh. PPN atau PPH itu. Itu PPH itu akan masuk ke miner. Jadi si BI dan server-server ini hanya statusnya kontrol supply uangnya aja, kayak gitu. Jadi ketika uangnya mau ditambahin, mau dikurang, itu nanti pakai woro-woro itu pengumuman atau apalah namanya sebutnya, nanti pakai kesepakatan. Karena cadangan kita ini kurang dan yang lain harus nambah uang lagi karena udah kerusakan dan kehilangan, dan total supply-nya ini harus kita tambahkan untuk mengimbangi apalah istilahnya. Itu nanti diminting. Ketika diminting itu nggak akan merubah status blockchain-nya itu sendiri, jadi mulus, nggak ada masalah. Tapi udah oke ya, udah minting oke, sinkronis oke, not sinkronnya oke, miningnya juga udah oke, semua transaksi udah oke, dan itu bisa dimasukkan ke dalam game. Jadi kalau mau main game kayak Nexa sih, apa Rush, Rush, dalam Rush itu si koinku ini bisa masukkan ke dalam Rush, dari Rush keluar jadi koin itu,
Jadi koin itu bisa loncat ke dalam dunia digital, dari digital masuk ke dunia nyata, dari dunia nyata bisa masuk ke digital, bro. Itu yang aku suka, bro. Gila sih. Bayangin aja. Itu kerennya di sana. Tetapi sampai sekarang ini aku masih ngandelin wallet dari ID-nya Steam. Jadi ID Steam itu aku jadiin wallet. Dan kalian bisa pakai ID apa, cuman aku belum cocokin untuk ID-nya itu. Kalau misalkan ada yang ID yang ada yang sudah punya gitu ya, kita create lagi apakah masih bisa atau enggak. Lalu itu bisa dibuka siapa saja, belum dikunci karena statusnya masih development sampai sekarang. Tapi secara utuh udah jadi. Aku ngapain mikirin sesuatu hal yang kecil-kecil kayak gitu. Nanti itu kalau udah fix udah jadi, baru tuh diproteksi, dikunci semua. Setidaknya kalau sekarang dikunci, nanti ketika pengembangan ribet, cuy. Mendingan dibuka dulu aja, dibuka semuanya udah bisa, baru nanti dikunci celahnya di sini, celahnya di situ, nanti kunciin semua. Intinya tuh semua jaringan udah utuh semua lah, rata lah, kayak gitu. Polanya kayak gitu, cuy. Itu jadi polanya kayak gitu. Bukannya aku nggak setuju dengan kondisi sekarang, tapi memang sepenuhnya hampir 80% lebih ya aku mulai nggak setuju. Lawang ini produk gagal loh, ini kayak eksperimental yang dipaksakan tapi suruh diakui akan kebenarannya secara apa ya, kesepakatan bersama kalau ini aman gitu loh. Kayaknya nggak masuk deh. Dan ketika kalian bisa menguasai node-nya atau transaksi, oke lah, Bitcoin itu kayak semua kripto ya mungkin ya saat ini, kalau misalkan kita nggak bisa hack tapi kita bisa kontrol. Kalau di Bitcoin namanya apa ya, TXO atau TOX atau TXO ya, itu yang mencatat semua transaksi atau apalah. Intinya kalau bisa kuasai semua itu, kita bisa tahu lah itu larinya kemana, duit kemana. Semua orang juga bisa sebenarnya, cuman on controlnya lebih kuat kali ya. Ya selama sistem didukung komunitas besar ya, kayak komputer buat nyimpen database-nya buat dari transaction itu ya, mau berapa puluh tera pun mungkin nama dia diiyain. Karena apa? Sekarang siapa yang mau mengalami kerugian paling besar? Sekarang institusi udah masuk, exchanger udah gila-gilaan keluar modalnya maksudnya, terus mereka udah promosi terus-terusan dan sekarang udah digunain dan mereka udah mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba ini mau dijegal gitu kan ya, mereka nggak mungkin. Masalahnya gini lah contohnya, kalau misalkan negara kita lah mau pakai Bitcoin, nah ini aku agak unik sih Indonesia ini ya, melindungi Bitcoin atau kripto itu harus kita punya cadangannya sendiri yang gede. Kalau misalkan nyampe kayak negara Amerika mungkin udah masuk ya, karena dia di sana kan gede banget, bisa jadi cadangan ya, makanya dia siapin minernya buat menjaga miner itu. Selain menjaga jaringan tetap nggak mati, menjaga dia punya aset sendiri juga gitu loh. Dia punya Bitcoinnya, harus punya minernya gitu loh. Polanya kayak gitu cuy. Ngecehnya panjang ya ini kayak gitu. Jadi ya kembali ke 17 tahun yang lalu. Bisa apa kita sekarang di 17 tahun yang lalu? Dulu 17 tahun yang lalu bukan seperti ini, cuman sekarang udah beda kondisinya dan ini sih udah oke sih aku sih. Kita akan fight di sana. Masih menawarkan dan belum ada pembelian, ya. Ya ini udah mengingatkan ini ada patch-nya. Terus e-booknya nggak bagus, format atau editnya itu kayaknya normal aja kayaknya aku ya. Karena aku tuh nggak ngerti kalau suruh ngedit begini cuy. Bukan nggak ngerti sih, nggak jago. Pokoknya udah ada kata-katanya, udahlah dibaca aja udah bener gitu loh. Sisanya ya bodo amat lah. Kalau suruh ngedit atau kayak ini dikasih paragraf kayak gini ya, kayak gini kayaknya lama. Mendingan ini aja udah dibantu AI, aku bikin kata-katanya karena aku nggak bisa. Tapi utuh semuanya aku baca. Setiap ebook itu yang udah jadi aku baca utuh, aku koreksi ya sebisa mungkin itu harus sesuai dengan apa yang aku bikin.
karena ini bukan halu. Kalau haluku aku kasih namanya konspirasi. Aku ada di pendahuluan atau kata pengantar atau disclaimer itu namanya apa tadi namanya itu, halusinasinya itu kayak gitu cuy. Oke, thank you.